Chelsea, welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-227. Kemarin kita sudah membahas transfer update news, begitu juga dengan jersey second kit dari Chelsea, dan kalian bisa lihat CBC juga menggunakan di video kali ini first kit dari Chelsea atau home jersey dari Chelsea. Ya, kali ini tentu saja kita akan membahas review match Club World Cup 2025 antara Chelsea versus Los Angeles Football Club. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, kita bisa lihat performance dari Chelsea yang sangat-sangat luar biasa, sangat efektif, dua gol yang luar biasa, kombinasi yang keren, chemistry satu dua pemain yang sangat-sangat komprehensif, dan juga taktikal dari Enzo Maresca yang di luar kebiasaan, hebat sekali. Tapi sayangnya apa? It's a joke guys, ya, bercanda. CBC barusan ngomong itu bullshit, ngomong kosong guys, ya. CBC tahu banyak hal atau banyak fans di luar sana yang selalu mengkritik CBC karena selalu negatif untuk membuat video mengkritik Enzo Maresca, mengkritik manajemen dari Chelsea, mengkritik sporting director, mengkritik type of play dari Chelsea. Tapi mau gimana lagi? Inilah keadaan Chelsea yang sebenarnya guys di bawah Enzo Maresca. Permainan yang sangat-sangat boring, terlalu lama memegang bola, tidak tahu apa yang harus dilakukan dari lini pertahanan untuk mengalirkan bola ke depan. Itu selalu saja buntu, langsung melakukan direct passing dari belakang langsung ke depan ke sisi wingers. It doesn't work, guys. Ya. Jadi kita ini boleh happy atas kemenangan 2-0, tapi balik lagi ya. Dengan tipikal permainan seperti ini yang kita lihat melawan LAFC, CBC akan pesimistis melihat kita ini dapat melaju sampai ke semifinal. Ya, quarter final aja udah syukur-syukur dengan tipikal permainan seperti ini, guys. Ya, jujur. Ya, bukannya selalu negatif, kontennya selalu mengkritik. Bukan, kalian harus melihat permainannya dari Chelsea itu seperti apa. Jujurlah pada diri kalian sendiri. Ya, dua gol yang terjadi itu adalah serangan balik, guys. Serangan balik. Gol pertama dari Pedro Neto itu hasil serangan balik yang diberikan assist oleh Nicholas Jackson. That's the fact, guys. Begitu juga dengan gol dari Enzo Fernandez atas crossing yang dilakukan oleh pemain baru kita, our striker Liam Delap, ya, memberikan assist. Jadi semua itu berawal dari counter attack, gol-gol yang terjadi maupun serangan demi serangan yang dibangun oleh Chelsea. Jadi CBC melihat
dari permainan kita di musim lalu, atau mungkin ini belum musim lalu ya, karena ini adalah lanjutan dari musim lalu, musim 2024-2025 ya. Itu sama saja. CBC berharap sesuatu hal yang berbeda, baik dalam set piece kita, dalam pakem atau style of play yang coba di improvement oleh Enzo Maresca, tapi nyatanya tidak ada, tidak terjadi, guys. Kita bermain seperti hal yang sama dengan musim lalu. Terlalu lama megang bola, selalu membangun serangan dari Nero, inverted back yang tidak berjalan dengan baik. Ya, di babak pertama kita tahu ada Chris James yang cukup bagus di posisi right center back, tapi dia bisa masuk kepada inverted right back. Tapi pada saat dia digantikan oleh Gusto, lagi berantakan lagi, guys. Berantakan. Gusto keteteran lagi. Padahal hanya melawan tim sekelas LAFC, guys. Ya, keteteran. Gimana mau bersaing melawan Man City, ya, melawan klub-klub Eropa, Dortmund dan yang lain sebagainya. Makanya CBC bilang di quarter final pun, semifinal itu keajaiban, guys, dengan cara permainan seperti ini. Ya, tentu saja Liam Delap itu plus poin ya untuk kita dan juga Andre Santos. Tapi please Enzo Maresca, ya. Kita ini sebagai fans tidak buta. Kita melihat progres para pemain dan juga style of play yang dibangun. It doesn't work. Kalau it works, tentu saja kita dapat membuat serangan dengan cara atau mencetak gol dengan cara serangan yang berkombinasi satu sisi melakukan transisi ke winger, winger melakukan eh, cutting inside ke dalam box. Tapi itu kan tidak terjadi. Itu semua mengandalkan skill individu dan counter attack. Ya. Jujurlah pada diri kalian sendiri sebagai fans Chelsea. Ya, ini kita nggak kemana-mana, guys. Ya, permainan kita ini stuck seperti ini. Ya, CBC berharap berekspektasi lebih, tapi ternyata masih sama cara permainan dari Enzo Maresca seperti musim lalu. Set piece tidak terjadi hal yang membahayakan. Untung saja lawannya LAFC yang banyak sekali membuang peluang begitu saja. Ya, kalau bukan LAFC, CBC nggak yakin kita bisa menang, guys. Ya, karena mereka itu benar-benar tidak bisa memanfaatkan peluang yang sudah di depan mata, ya. Dan juga apresiasi CBC berikan kepada Caicedo dan juga Cucurella. Mereka berdua ini luar biasa di pertandingan eh, dini hari tadi dan juga Pedro Neto meskipun permainannya ataupun skillnya itu sedikit dapat diredam oleh LA, ya. Tapi the rest, guys, oh my God, ya, itu tidak menunjukkan suatu progres yang dimana CBC itu akan confident sejauh mana Chelsea ini akan melangkah, ya. Jadi inilah muka Chelsea di 2025-2026. Dan pesan buat CBC, pesan dari CBC buat manajemen Chelsea seperti biasa dan juga Enzo Maresca, jangan lupa musim depan kita ini bermain di Champions League.
Kita nggak bermain di Conference League ataupun Europa League. Jadi, cara kalian untuk memanage tim di musim lalu dengan membuang pemain loan di pertengahan musim harus dihapus. Karena pada saat kita bermain di Champions League, kita harus memanfaatkan kedalaman squad. Ya, kita harus mempersiapkan para pemain cadangan yang bisa membackup dari pemain utama apabila cedera dengan kualitas 11-12. Ya, jadi kalau misalkan Cole Palmer turun di Premier League, kemudian dia turun di Champions League, kemudian di pekan kedua dia harus bertanding di Premier League, paling tidak dia bermain 60 menit atau 45 menit dan penggantinya harus ada yang sepadan. Ya, jadi please kita bermain di Champions League harus dipertimbangkan matang-matang supaya kita tidak akan kecewa di kemudian hari karena semua pemain kualitas kita buang begitu saja dan kita mengandalkan para pemain muda. Semua semua kita pemain muda ya. Pemain yang sangat-sangat muda lagi. Di bawahnya para pemain muda squad utama dari Chelsea. Ya, pemain akademi. Itu nggak akan bisa bermain untuk membackup dari first squad dari Chelsea. Ya, jadi please be prepared Chelsea manajemen dan juga owners, ya, pertimbangkan masak-masak apabila kita akan bermain di musim depan di Champions League. Dan pertandingan kali ini untung saja kita di fase pertama, pertandingan match pertama menghadapi hanya tim sekelas LAFC, ya, sehingga chemistry-nya itu akan dapat terbangun dengan baik di pertandingan ini untuk pertandingan-pertandingan eh, di kedepannya ya, hari Sabtu besok. Itu akan ada pertandingan kedua. Jadi, CBC rasa Enzo Maresca, kalau CBC ya, dengan pertandingan, melihat pertandingan seperti ini, CBC tetap berada di, meskipun itu impossible ya, tidak mungkin terjadi. Enzo Maresca masih belum cocok dan sorry to say, Maresca harus out. Tapi balik lagi, itu tidak akan mungkin terjadi karena dia sudah membawa Chelsea ke Champions League. Ya, at the end, setidak-tidaknya bawa sajalah rekrut pelatih tim untuk set piece coach ya untuk membantu dia dan juga eh, para coach yang melatih untuk para striker sehingga lebih klinis lagi di depan gawang. Dan bisa lihat Liam Delap, wah, setidak-tidaknya kita punya striker tipikal petarung dan seperti konten-konten CBC sebelumnya, CBC berharap kita mendapatkan striker di samping yang sudah ada saat ini Marquio ataupun Nicholas Jackson. Dan thanks God ada Liam Delap. Even though dia pemain Inggris, pemain bernomor punggung 9 yang berani melawan Curse, ya. Tapi body balance dia dan juga strength dari dia untuk adu fisik kita patut apresiasi dan memberikan warna yang lain di lini depan. Ya, meskipun masih beberapa kali lepas bola, tapi itu bagian dari dia penyesuaian diri. Dan kita harapkan permainan Enzo Maresca dan juga Chelsea tim ini dapat lebih padu lagi, membangun chemistry antar satu sama lain, bertukar posisi, running through the channel, itu lebih fluid lagi, ya, tidak selalu mengandalkan Nero. Dan juga kita harapkan kombinasi satu sama lain untuk dapat kita maju dan mencetak gol itu dapat terjadi di pertandingan-pertandingan berikutnya dari hasil training yang sudah dilatih oleh Enzo Maresca session training, ya, sehingga kita dapat melihat
Gol-gol yang terjadi hasil kombinasi, hasil kreativitas, bukan gol-gol yang dari counter attack saja. Ya, ya. Banyak yang ngomong, itu adalah gol. Ya, gol adalah gol. Meskipun itu counter attack, iya, CBC paham. Tapi alangkah baiknya, selain, tadi CBC udah bilang ya, selain counter attack, kita juga dapat meng-create goal dari set play, bangun-bangun dari belakang ke tengah, dan juga bermain kombinasi untuk dapat mencetak gol. Jadi itu loh, simple aja yang sih bisa harapkan. Ya, oke, I think that's all guys di episode ke-227 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini. Guys, subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.